adik-adik, bertemu lagi dengan Cici di sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu, Cici minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membangunkan kita di pagi yang indah ini untuk boleh datang, mau mencari hadirat Tuhan dan mau menyembah Tuhan. Maka dari itu, Cici ajak semuanya mau memuji Tuhan. Kita mau mengangkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Oke adik-adik, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Mari kita hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu ini agar boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Engkau juga yang menolong setiap lelaki yang melayani, biarlah lelaki yang melayani boleh melayani dengan baik dan memberi berkat pada adik-adik semuanya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, masih dengan sikap yang berdiri, kita sekarang mau memujikan lagi nih. Adik-adik tahu tidak, kalau kita adalah manusia yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Cici mau ajak kita untuk menyanyi Puisi Istimewa. Semuanya pakai gerakan ya. Siapa-siapa, tapi ku hanya
mengasihiku, nyalain dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, nyalain dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, adik-adik, nanti silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian Alkitab Buku Taninda. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang masih bisa bertemu dengan adik-adik walaupun kita baru bertemu via video streaming. Masih percaya tidak mengurangi sukacita kita dan kerinduan kita untuk belajar akan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini, masih mengundang kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang segar, kami bangun dengan nafas kehidupan yang baru. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa duduk dengan manis, membuka telinga dan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, silakan buka kitabnya dalam Daniel 6. Saya akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Media dan Persia telah menaklukkan Kekaisaran Babilonia. Daerah kekuasaan mereka hampir mencapai seluruh wilayah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Darius,
seorang media, diangkat menjadi raja pada saat itu ketika ia berumur 62 tahun. Raja Darius berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya dan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan adik-adik tahu Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Daniel mempunyai roh yang luar biasa, sehingga kebijaksanaan dan kepandaiannya melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja tersebut. Maka raja memberikan otoritas kekuasaan yang lebih tinggi kepada Daniel. Karena posisi yang tertinggi yang telah diberikan oleh raja kepada Daniel membuat para wakil raja tersebut sangat membencinya. Mereka cemburu dan iri hati kepada Daniel. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk bisa menyingkirkan Daniel. Mereka berpikir bahwa jika Daniel tidak ada, posisinya pasti akan digantikan oleh salah seorang dari mereka. Para wakil raja tersebut mulai memata-matai Daniel. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik Daniel. Mereka berharap Daniel melakukan kesalahan sehingga mereka bisa melaporkannya kepada raja. Tetapi para wakil raja itu sangat kecewa. Mereka tidak mendapati kesalahan pada Daniel. Daniel menjalani hari-harinya seperti biasa dengan taat dan tekun sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Daniel adalah orang yang sangat setia dan tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan, sehingga para wakil raja tersebut merencanakan untuk menjebak Daniel dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Para wakil raja tersebut segera berkumpul dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan raja. Raja terkejut akan permintaan para wakil raja untuk bertemu dengan dirinya. Namun, raja penasaran apa yang diinginkan para wakil raja tersebut. Pasti ada suatu hal yang sangat penting sehingga mereka berani meminta hal ini. Jadi, raja memberikan mereka kesempatan untuk masuk dan mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Salah seorang menjadi wakil mereka maju dan berkata, "Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan, penguasa dan wakil raja telah bersepakat supaya dikeluarkan penetapan raja dan ditetapkan juga suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Akhirnya Raja Darius setuju dengan permintaan para wakil raja itu. Ia membuat surat perintah dengan larangan yang telah mereka sampaikan itu. Ketika Daniel mendengar tentang hal ini, ia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah perangkap yang telah dipersiapkan untuknya. Pasti ia akan dituduh tidak taat akan perintah raja dan akan dijatuhi hukuman karena ibadahnya kepada Allah yang selalu dilakukannya setiap hari. Keputusan raja tidak menyebabkan Daniel
menjadi takut dan gentar, sehingga mengubah kebiasaannya berdoa kepada Allah seperti yang setiap hari dilakukannya. Maka walaupun itu berbahaya, tetapi Daniel tetap melakukan ibadahnya seperti biasa di dalam kamar atasnya, di depan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Daniel bisa saja menutup jendelanya dan berdoa kepada Tuhan secara diam-diam. Tapi Daniel tidak melakukannya. Ia taat akan perintah Allahnya. Ia tetap berdoa seperti biasa yang dilakukannya. Wah, adik-adik, inilah saat yang dinanti-nanti oleh para wakil raja tersebut. Mereka mengawasi Daniel dan mereka melihat Daniel tetap beribadah seperti biasa. Akhirnya mereka segera menghadap raja dan berkata kepada raja bahwa Daniel tidak taat kepada perintah dan ketetapan raja. Dan sesuai dengan peraturan tersebut, Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius sangat menyukai Daniel. Ia menganggap Daniel sebagai teman yang dapat dipercaya dan selalu meminta saran dan nasihat dari Daniel untuk berbagai keputusan dalam kerajaan. Tetapi kali ini raja telah terjebak oleh para wakil raja itu. Dan sesuai dengan ketetapan itu, Daniel harus mati. Raja Darius berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Daniel dari hukuman ini. Tetapi hukum Media dan Persia sangat ketat. Bahkan raja sendiri tidak bisa membatalkan apa yang sudah menjadi keputusannya. Raja terus berusaha. Tetapi ketika matahari sudah terbenam, raja dipaksa dan didesak untuk segera menangkap Daniel dan membawa dia ke tempat singa-singa itu berada. Adik-adik tahu, singa-singa itu sangat kelaparan. Dan ketika apapun yang dilemparkan kepada singa-singa itu, langsung hancur berkeping-keping. Raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kemudian Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu. Tidak cukup sampai di situ adik-adik. Sebuah batu yang besar ditempatkan untuk menutup lubang gua singa itu. Dan raja memeteraikan batu itu sebagai tanda bahwa tidak ada yang boleh atau berani membukanya. Setelah melakukan hal itu, raja kembali ke istana dengan hati yang sangat berat dan sedih. Ia berpuasa semalam-malaman. Ia memikirkan Daniel, bertanya-tanya mengapa Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Mungkinkah Allah yang Daniel sembah itu bisa menyelamatkan Daniel dari singa-singa itu? Ketika fajar menyingsing pagi-pagi sekali, segera raja bersiap-siap dan dengan terburu-buru ia berlari ke tempat Daniel ditempatkan.
dan segera memerintahkan untuk batu penutupnya diangkat. Batu penutup gua itu disingkirkan dan raja dengan suara yang sayu berkata, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Raja Darius mendengar. Daniel berkata, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak menyakitiku. Allahku mendapati aku tidak bersalah di hadapannya dan juga di hadapanmu, ya Tuanku Raja." Lalu Raja sangat bahagia mendengar suara Daniel, dan segera ia memerintahkan agar Daniel ditarik keluar dari gua singa itu. Ketika Daniel ditarik keluar dari gua singa itu, tidak terdapat luka apapun pada dirinya, karena ia percaya kepada Allahnya. Melihat hal tersebut, raja segera memberikan perintah kepada orang-orangnya untuk menangkap semua wakil-wakil raja dan pejabat tinggi yang telah merencanakan kejahatan untuk melawan Daniel, untuk dilemparkan mereka ke dalam gua singa, tempat hukuman Daniel sebelumnya. Adik-adik tahu, tidak cukup hanya itu. Anak-anak dan istri-istri mereka juga ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa itu. Ketika mereka dilemparkan, belum sampai di dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Raja Darius segera mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyi surat itu berkata, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Dan adik-adik tahu, Daniel selama masa pemerintahan Darius memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak sampai hanya pemerintahan Darius, tapi sampai pada zaman pemerintahan Kores, raja orang Persia. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sekali lagi, Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah adik-adik, setelah kita mendengar kisah Daniel, saya percaya adik-adik diberkati melalui cerita firman Tuhan ini, di mana kita melihat bahwa Daniel itu tetap setia menjalankan ibadahnya kepada Allah. Walaupun ia harus menghadapi tantangan yang cukup berat, tetapi dia memilih untuk taat
dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan tetap menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh seperti biasa yang dia lakukan. Adik-adik, kalau percaya kita tidak mengalami hal-hal seperti Daniel saat ini. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, kita memilih untuk tidak beribadah pada hari Minggu bersama-sama dengan teman-teman dalam ibadah streaming atau Zoom. Tapi kita memilih hal-hal lain yang mengalihkan perhatian kita. Misalnya kita melihat ada film kartun yang bagus atau ada film yang bagus untuk ditonton atau ada game yang bagus untuk dimainkan di HP. Kita memilih untuk mengabaikan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita juga lupa dan lalai untuk berdoa memuji Tuhan setiap harinya. Mari adik-adik, mulai saat ini dengan teladan Daniel, kita mau melakukan hal yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat Daniel tetap setia dan taat dengan apapun yang menjadi halangan di depannya. Dan Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan menjaga hidupnya. Mari adik-adik, di akhir ibadah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Daniel. Kami mau belajar teladan dari Daniel, Tuhan. Mampukan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan terus mengingatkan kami untuk terus taat dan setia kepada Engkau. Kami taat dan setia melakukan ibadah kami, doa kami, pujian kami Tuhan. Kami rindu, kami selalu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Amin. Sampai ketemu ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, lima saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian dalam hatiku jadikanlah. Adik-adik kasih Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita dan kita berdoa juga untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami.
Segala pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, serta persembahan yang kami berikan juga. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan Tuhan, inilah kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami mohon daripada Tuhan untuk selalu memberkati hidup kami. Tuhan memberkati kami di masa muda kami. Tuhan memberkati studi kami. Kami yang bersekolah, Tuhan berikan kepintaran, berikan hikmat untuk bisa belajar dengan baik. Tuhan berkati juga untuk papa mama kami yang bekerja untuk kami dan senantiasa mengasihi kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana kalau minggu kita telah selesai? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.